Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel YouTube Doni Nurhamsyah. Bagaimana kabarnya sahabat semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial kembali, tentunya terkait dengan dunia pembelajaran. Namun sebelum itu, saya ingin mengajak kepada sahabat semuanya, mumpung saat ini sedang berada pada bulan Ramadan, bagi kita yang menjalankan, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pandemi COVID-19 yang saat ini masih terjadi di negara kita tercinta, semoga segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan tak lupa pula, marilah sama-sama juga kita berdoa agar saudara-saudara kita yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit, sedang isolasi mandiri, yang terkait dengan COVID-19, semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tutorial kembali yang berkaitan dengan dunia pendidikan, khususnya di tugas akhir gitu ya. Bisa karya ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, ataupun karya-karya yang lainnya. Di sini saya akan membahas sedikit konsep, karena dari konsep ini maka kita bisa memahami untuk proses-proses berikutnya, begitu ya sahabat ya. Mungkin langsung saja ke skenario yang sudah saya buatkan atau ke materi yang sudah saya buatkan. Pada kesempatan kali ini, judul tutorial kita adalah mengenal hipotesis penelitian, khusus untuk mahasiswa kesehatan, peneliti, dan umum. Jadi ini bisa membahas berkaitan dengan karya ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, ataupun penelitian-penelitian ilmiah lainnya. Pertemuan kali ini mengenal hipotesis penelitian, ini adalah part satunya. Nanti insya Allah ada part 2 dan sebagainya untuk membahas lebih lanjut tentang hipotesis penelitian ini. Hipotesis penelitian ini menjadi hal yang sangat penting karena setiap kita melakukan sebuah penelitian, baik itu skripsi, tesis, disertasi, ataupun penelitian-penelitian ilmiah lainnya, pasti kita harus merumuskan yang namanya hipotesis. Lantas, apa itu hipotesis penelitian? Untuk apa gitu ya kita membuat hipotesis penelitian? Yuk kita bahas pada materi pada kesempatan kali ini. Ya, sesuai dengan judul, tadi kita berbicara tentang hipotesis. Namun, sebelum itu, sebelum kita lanjut, bagi sahabat sekalian yang suka dengan video-video pada channel YouTube Doni Nurhamsyah, bisa like, comment, subscribe, dan share video-video yang ada di channel YouTube Doni Nurhamsyah. Mudah-mudahan video yang ada di channel ini bisa bermanfaat dan bisa membantu kita semua yang saat ini sedang membutuhkan. Oke sahabat, terima kasih juga saya aturkan kepada sahabat yang sudah like, comment, subscribe, dan juga share video-video ini. Semoga kita bisa membantu sesama yang saat ini sedang membutuhkan ya sahabat ya. Baiklah, hipotesis. Kira-kira apa itu hipotesis sahabat? Ini sepertinya apa ya gitu ya. Sepertinya bukan bahasa kita gitu ya. Ya, jadi hipotesis ini sebenarnya kata serapan gitu ya. Jadi apa sih sebenarnya makna dari hipotesis itu sendiri? Nah, jadi hipotesis itu adalah kesimpulan sementara atau dugaan sementara pada penelitian yang kita lakukan gitu ya. Jadi setiap kita punya sebuah judul penelitian gitu ya. Nah, kita harus merumuskan yang namanya hipotesis. Kembali lagi bahwa hipotesis itu adalah kesimpulan sementara gitu ya, atau dugaan sementara. Contoh, saya punya judul misalnya gitu ya, ini sebagai contoh saja, hubungan perilaku mencuci tangan dengan misalnya ya, dengan hasil rapid test atau dengan hasil genos C19 gitu ya. Ini contoh. Contoh judulnya adalah hubungan antara perilaku mencuci tangan dengan hasil genos C19 di stasiun gitu ya, contohnya ya. Nah, kira-kira apa hipotesis dari judul ini sahabat? Ya, karena dia adalah kesimpulan sementara atau dugaan sementara, maka kita bisa menduga-duga nih gitu ya. Jadi bahwa judul yang kita lakukan ini yaitu ya, kita menduga bahwa judul ini nanti ada hubungannya gitu ya. Tadi judulnya adalah hubungan perilaku mencuci tangan dengan hasil genos C19 di stasiun ya. Nah, dugaan kita judul ini nanti ada hubungan nih gitu ya. Kesimpulan kita nih sementara nih pasti ada hubungan. Nah, itu adalah hipotesis.
Gitu ya sahabat ya. Jadi hipotesis itu kita menyimpulkan nih sebagai peneliti gitu ya. Istilahnya kita optimis di awal gitu ya. Ya, dugaan kita nih kemungkinan ada hubungan deh gitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan hipotesis gitu ya. Namun hipotesis kita juga bisa nih, oh kayaknya tidak ada hubungan deh gitu ya. Jadi hipotesis itu bisa ada hubungan, bisa tidak ada hubungan gitu ya sahabat ya. Jadi itu yang harus kita pahami dulu. Jadi inilah kesimpulan sementara, dugaan sementara, atau hipotesis itu kita harus membuat dua gitu ya. Yang negatif ataupun yang positif. Negatif di sini artinya tidak ada hubungan misalnya, atau tidak ada pengaruh gitu ya. Kalau yang positif berarti ada hubungan, ada pengaruh dan sebagainya dan sebagainya. Nah, untuk mengenal lebih detail, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada terkait dengan mengenal hipotesis. Kalau kita dalam karya ilmiah, dalam penulisan karya ilmiah itu kita mengenal dengan H0. H0 itu yang kuning ya. Kita bisa lihat di sini ada H0 gitu ya. Kemudian selain H0 ada H1 atau HA. Nah, ini sama saja sahabat ya. Jadi ada kita yang sering menyebut dengan H1 gitu ya. Ada juga yang kita bilang dengan HA gitu ya. Ini sama saja. H0 itu artinya hipotesis 0 gitu ya. H1 itu hipotesis 1. Kalau HA hipotesis alternatif. H1 dan HA ini sama saja gitu ya sahabat ya. Lantas apa yang membedakan antara H0 dan H1 atau HA? Kita lihat. Nah, kalau H0 itu dia tidak terdapat hubungan, perbedaan, atau pengaruh. Jadi hipotesis awalnya nih gitu ya. Tadi loh yang saya bilang gitu ya. Ada negatif, ada positif. Kalau negatif itu dia tidak ada hubungan, tidak ada perbedaan, tidak ada pengaruh gitu ya. Nah, sedangkan H1 atau HA itu terdapat hubungan atau perbedaan atau pengaruh. Gitu sahabat. Bisa dipahami bukan dari sini? Ya. Jadi kalau kita membuat penelitian, kita harus merumuskan dua hipotesis ini. Ada hipotesis 0 dan hipotesis 1 atau hipotesis alternatif. Di mana hipotesis 0 itu adalah tidak nih. Garis bawahi kata-kata tidak ya. Tidak terdapat hubungan, kalau judul kita hubungan, kalau judulnya perbedaannya tidak terdapat perbedaan, begitupun pengaruh gitu ya. Sedangkan H1 itu dia terdapat. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Terdapat hubungan atau perbedaan atau pengaruh. Jadi tergantung dengan judul kita. Nah, tadi kalau saya di awal membuat judul tadi adalah contohnya hubungan antara perilaku mencuci tangan dengan hasil genos C19 di stasiun. Artinya, dalam karya ilmiah yang akan kita susun nanti gitu ya, dalam penelitian yang akan kita buat proposalnya atau hasilnya, nanti kita harus buat dulu hipotesis nolnya gitu ya. Jadi hipotesis nolnya dari judul tadi adalah tidak terdapat hubungan antara perilaku mencuci tangan dengan hasil genos C19 di stasiun. Sedangkan H1-nya terdapat hubungan antara perilaku mencuci tangan dengan hasil genos C19 di stasiun. Nah, jadi nanti di bab 1 atau di bab ada yang menuliskan di bab 3 gitu ya, bisa juga di bab 2 gitu, bebas lah nanti sesuai dengan formatnya. Nah, itu kita harus menampilkan H0 dan H1 ini ya sahabat ya. Jadi dugaan kita sementara nih gitu ya. Dugaan sementaranya apa sih gitu ya. Jadi itulah dia yang dimaksud dengan H0 dan juga H1 atau HA. Nah, sampai sini bisa dipahami sahabat ya? Mudah-mudahan bisa. Berikutnya yang berkaitan dengan hipotesis ini yang sering membuat kita bingung sahabat. Kita pada slide selanjutnya. Nah, ini. Kalau tadi saya sudah sebutkan H0 dan HA gitu ya. Kita sebutkan HA saja ya. H0 dan HA. Ada nih. Kita banyak mendengar bahwa H0 ditolak gitu ya. Kemudian ada yang bilang H0 gagal ditolak. Kemudian ada yang bilang HA ditolak. Kemudian HA gagal ditolak. Nah, ditolak gagal ditolak ini terkadang membuat kita bingung sahabat ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita coba kupas tuntas. Kita jawab kebingungan sahabat semuanya gitu ya. Dulu saya juga waktu kuliah bingung nih, apa yang dimaksud ditolak gitu ya, apa yang dimaksud gagal ditolak gitu ya. Namun setelah saya pelajari lebih dalam, oh ternyata maksudnya ini gitu ya. Jadi mudah-mudahan video singkat ini bisa memecahkan kebingungan kita selama ini ya sahabat ya. Jadi apa yang dimaksud dengan H0 ditolak? Yang pertama kita lihat H0 ditolak. Ingat tadi prinsipnya ya sahabat ya. H0 itu adalah
tidak ada hubungan. Kalau contohnya hubungan ya, contoh kita hubungan. Jadi H0 tadi adalah tidak ada hubungan. Kalau HA itu ada hubungan. Ingat ya sahabat ya, H0 tidak ada hubungan, HA ada hubungan. Nah, sekarang H0-nya ditolak nih, gitu ya. Artinya apa kalau H0 ditolak? Ya, jadi kata-kata tidaknya dihapus, gitu ya. H0 ditolak itu artinya ada hubungan, atau perbedaan, atau pengaruh, dan lain-lain. Bisa dipahami sahabat? Saya ulangi pelan-pelan. H0 tadi konsep dasarnya adalah H0 itu tidak ada, ya, tidak ada hubungan, tidak ada perbedaan, tidak ada pengaruh. Itu konsep H0. Nah, sekarang H0-nya di sini ditolak, ya. Jadi dia ditolak nih, gitu ya. Artinya apa? Ada hubungan, jadinya kata-kata tidaknya dihapus. Bisa dipahami sahabat? Coba kita lihat contoh yang kedua. H0 gagal ditolak. Ingat, H0 tadi konsep awalnya adalah tidak ada. Ingat sahabat, H0 adalah konsep awalnya tidak ada hubungan, perbedaan, pengaruh, ya. Nah, sekarang H0-nya gagal ditolak nih sahabat. Apa maksudnya? Artinya H0 tadi kan tidak ada ya konsep awalnya, tapi dia gagal ditolak nih. Gagal ditolak H0-nya. Artinya tidak ada hubungan atau perbedaan atau pengaruh dan lain-lain. Bisa dipahami nggak sahabat? Iya, harusnya kan H0 itu tadi kalau dia diterima, gitu ya. Nah, H0 gagal ditolak, ini sama dengan H0 itu diterima, gitu sahabat. Artinya, H0 gagal ditolak, artinya H0-nya diterima. Jadi, kalau dia H0 ini gagal ditolak, itu sama dengan maksudnya H0 diterima. Jadi, kalau dia H0-nya diterima, artinya jadi dia tidak ada hubungan atau perbedaan atau pengaruh, gitu ya. Coba kita contoh berikutnya. Sekarang HA. HA-nya ditolak di sini sahabat. Kita lihat. HA tadi konsep awalnya gimana sahabat? HA itu kan ada hubungan atau ada pengaruh atau ada perbedaan. Ingat konsepnya. HA, hipotesis alternatif atau H1 itu dia ada. Ya, ada hubungan. Nah, kalau konsep awalnya ini ditolak, artinya tadi yang semulanya ada dia menjadi tidak ada, gitu ya. Jadi tidak ada hubungan atau perbedaan atau pengaruh. Bisa dipahami sahabat? Sekarang contoh berikutnya adalah HA gagal ditolak. Kita lihat. Ingat, konsep awal dari HA itu dia ada. Ya, ada hubungan, ada perbedaan, ada pengaruh, dan lain-lain. Yang penting adalah ada konsepnya. Nah, sekarang si HA ini gagal ditolak nih. Ingat, gagal ditolak ini sebenarnya kata-kata mudahnya adalah diterima. Sama saja gitu ya. Jadi HA-nya ini dia gagal ditolak. Artinya HA-nya diterima. Sehingga artinya kesimpulannya adalah ada hubungan atau ada perbedaan atau ada pengaruh. Bisa dipahami sahabat sampai di sini? Harus bisa ya sahabat ya. Oke. Nah, oke, jadi sekarang di sini konsep kita adalah ingat sahabat H0 dan ingat konsep HA atau H1. Kalau H0 tadi itu dia konsep awalnya tidak ada, kalau HA itu konsep awalnya ada. Sehingga kalau kita contohkan di sini H0 ini yang awalnya itu dia tidak ada, tapi ditolak gitu ya. H0-nya ditolak nih, tidak ada. Jadi dia berlawanan. Lawan tidak ada apa? Berarti ada, gitu ya. Contohnya berikut lagi, kita ulang lagi sahabat ya. H0 tadi konsep awalnya dia tidak ada, ingat. Tapi tidak adanya gagal ditolak. Gagal ditolak tadi artinya juga bisa diterima, gitu ya. Jadi H0-nya ini dia diterima, gitu ya. Jadi sama nih, berarti H0 sama dengan hasilnya. Artinya tidak ada hubungan. Sama dengan HA. Ingat, konsep awal HA adalah ada. Ya, konsep awal HA atau H1 adalah ada. Nah, yang semulanya ada ternyata ditolak sama dia. Akhirnya berlawanan. Jadi hasilnya adalah kalau HA ditolak itu tidak ada hubungan atau perbedaan atau pengaruh. Ingat sahabat ya. Ya, dipahami sahabat. Pelan-pelan, dipahami pelan-pelan. Sekarang contoh lagi ya, kita ulang lagi. HA, ingat. Konsep HA itu adalah ada, ya. Bisa ada hubungan, bisa ada pengaruh, bisa ada perbedaan, dan lain-lain. Yang penting dia ada. Tanda kutip ya, garis bawahi, ada. Nah, sementara dia gagal ditolak nih, HA-nya, gitu ya. Atau diterima, gitu ya. Nah, artinya, berarti ada hubungan, atau perbedaan, atau ada pengaruh. Contoh yang lebih konkret ya, sahabat ya. Misalnya, penelitian yang kita lakukan, kita menggunakan level of signifikannya
95%. Artinya p-value-nya 0,05. Nah, sekarang contohnya kita akan menerapkan yang misalnya H0 ditolak, ya, H0 ditolak. Kalau tadi gitu ya, kita lihat contohnya gitu ya. Tadi P-nya berapa? 0,0 ya, 0,05 ya sahabat ya. Sebentar, kita akan hapus dulu. Oh sebentar, supaya lebih memahami sahabat semuanya. Ya, kita lanjutkan sahabat ya. Sebentar, saya munculkan lagi. Ya, tadi contohnya kita menggunakan yang p-value-nya 0,05. Kita coba ya sahabat ya. Kita coba. Jadi 0, oke, sebentar ya. Kita contohkan di sini. Ya, 0,05 ya, 0,05. Oke sahabat. Ya, mungkin kita seperti ini ya sahabat ya, biar lebih mudah. Di sini itu ada p-value-nya 0,05. Kita lihat di bawah sini sahabat ya. P-value-nya dia 0,05. Nah, kita contohkan yang H0 ditolak ya, yang ada hubungan. Jadi kalau H0 ditolak, artinya P hitung kita itu harus lebih kecil daripada 0,05. Jadi P hitungnya adalah 0,01 misalnya. Berarti dia H0 ditolak. Tapi kalau misalnya hasil SPSS kita nih, nilai SIK-nya dia 0,25. 0,25 itu lebih besar apa lebih kecil daripada 0,05 sahabat? Lebih besar. Artinya kalau begitu H0-nya gagal ditolak gitu ya, atau H0-nya diterima. Ingat konsep H0 tadi, kalau H0 itu dia tidak ada. Kalau diterima atau gagal ditolak artinya juga tidak ada. Jadi kalau P hitungnya atau nilai SIK-nya 0,25 lebih besar daripada 0,05, artinya dia tidak ada hubungan. Tapi kalau nilai SIK-nya lebih kecil daripada 0,05, artinya dia ada hubungan atau H0-nya ditolak. Begitu sahabat? Bisa dipahami tidak sahabat? Saya rasa sahabat semua mudah memahaminya. Kalau memang dirasa masih membingungkan, sahabat bisa tuliskan di kolom komentar pertanyaannya atau bisa via DM Instagram. Insya Allah kita bisa berdiskusi lebih panjang ya sahabat ya tentang hipotesis ini. Oke, mungkin sekian dulu sahabat pertemuan tentang hipotesis ini gitu ya. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan mencoba merumuskan hipotesis dari contoh judul penelitian. Nanti akan kita kupas tuntas lagi ya sahabat ya pada pertemuan berikutnya. Stay tune, tetap di channel YouTube Doni Nurhamsyah. Sahabat tetap setia menonton. Nanti kita insya Allah akan buat pertemuan berikutnya untuk lebih memahami kita tentang hipotesis penelitian ini. Begitu ya sahabat ya. Terima kasih saya aturkan kepada sahabat sekalian yang sudah nonton video-video pada channel YouTube Doni Nurhamsyah. Mudah-mudahan video tutorialnya ini bermanfaat dan bisa membantu kita semuanya. Terima kasih juga saya aturkan kepada sahabat sekalian yang sudah like, komen, subscribe, dan juga share video-video di channel YouTube Doni Nurhamsyah. Apabila memang dirasa masih bingung tentang topik yang kali ini, sahabat bisa tuliskan pertanyaan di kolom komentar. Nanti insya Allah kita akan berdiskusi di kolom komentar. Begitu ya sahabat ya. Terima kasih sahabat sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.